Ada satu penyakit yang lebih berbahaya dari virus apapun, lebih mematikan dari racun apapun, dan itu disebut penyakit spiritual. Penyakit ini tidak menyerang tubuh, tetapi merasuki kesadaran. Ia membuat manusia merasa lebih suci, lebih tahu, lebih benar, dan merasa lebih dekat dengan Tuhan daripada yang lain. Lihatlah wajah mereka yang mengaku tercerahkan, mata yang menatap ke bawah kepada manusia biasa. Kata-kata mereka penuh moral dan penuh penghakiman, tetapi hatinya kering dan cintanya telah berubah menjadi hukum. Oso pernah berkata, ketika ego memakai jubah spiritual, itulah bentuk ego yang paling licin dan paling berbahaya, karena ego biasa mudah dikenali. Ia ingin kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Tapi ego spiritual ingin menjadi suci, ingin menjadi tanpa ego agar bisa berkata, "Lihatlah aku, lebih rendah dari dirimu." Ironinya indah tapi tragis. Kita ingin melepaskan ego, namun justru menciptakan ego baru yang lebih halus. Ketika ingin tercerahkan, tapi mengejar pencerahan menjadi ambisi baru. Sakit spiritual bukan tentang ajaran, tapi tentang identitas. Ketika kau berkata, "Aku seorang pengikut Buddha, aku murid sufi, atau aku orang yang sudah sadar," maka pada saat itu juga kau telah membangun tembok yang memisahkan. Kebenaran tidak memerlukan pengikut karena ia bukan sistem kepercayaan, tapi cara hidup yang mengalir, diam, dan terbuka. Osho menyindir para pencari yang sibuk dengan teknik dan ritual. Meditasi bukan untuk menjadi spesial, meditasi untuk melihat bahwa tak ada yang spesial. Dalam dunia modern, penyakit spiritual muncul karena bentuk baru. Ketika seseorang memakai kutipan spiritual untuk menutupi luka batin. Ketika seseorang berpose dalam kedamaian di media sosial, padahal dalam dirinya masih haus validasi. Kita berbicara tentang energi, frekuensi, alam semesta, namun masih terjebak dalam rasa ingin diakui sebagai lebih sadar dari orang lain. Itulah virus halus ego spiritual. Tuhan tidak membutuhkan pengikut suci. Tuhan membutuhkan manusia yang jujur, yang menangis bila terluka, tertawa tanpa berpura-pura, dan mengakui kebodohannya tanpa rasa malu. Ketika seseorang benar-benar tercerahkan, ia berhenti berbicara tentang pencerahan. Ketika seseorang benar-benar suci, ia berhenti menyebut dirinya suci. Penyakit spiritual sembuh bukan dengan membaca kitab, tapi dengan menyadari kebohongan kecil dalam dirimu sendiri. Bukan menolak dunia, tapi dengan melihat bahwa dunia dan Tuhan tidak pernah terpisah. Kesadaran sejati lahir bukan dari kesucian, tetapi dari kejujuran. Bukan dari pengetahuan, tapi dari ketelanjangan batin. Osho pernah berkata, "Jangan jadi orang baik, jadilah orang yang sadar. Karena orang baik bisa berpura-pura, tapi orang yang sadar tak bisa berpura-pura." Ia adalah kebenaran itu sendiri. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, kau akan tertawa melihat betapa seriusnya manusia mencari Tuhan. Padahal Tuhan adalah tawa yang hidup di dalam. Manusia modern tidak hanya kehilangan Tuhan, ia juga kehilangan dirinya sendiri dalam upaya menjadi spiritual. Ia berpindah dari satu guru ke guru yang lain, dari satu ajaran ke ajaran yang lain, dari satu yoga ke tantra, dari meditasi ke mantra, namun tidak pernah diam di dalam dirinya sendiri. Ia berlari terus dengan wajah tenang, namun hati gelisah. Ia berkata, "Aku sedang mencari,
tapi siapa yang mencari? Ego yang sama, yang selalu dulu mengejar kekuasaan, kini mengejar pencerahan. Penyakit spiritual itu licik karena ia memakai bahasa kebijaksanaan untuk menyembunyikan ketakutan terdalam manusia. Ketakutan untuk menjadi biasa. Ego tidak tahan menjadi biasa. Ia ingin istimewa, bahkan dalam kesunyian. Ia ingin diakui bahkan dalam keheningan. Maka ia berkata, "Aku telah mencapai tingkat kesadaran tinggi." Dan saat itu, kebenaran pun menghilang, karena kebenaran tak bisa dimiliki, hanya bisa dialami. Osho pernah berkata, ketika engkau tahu, ketika engkau berkata, engkau tahu, itu berarti engkau tidak tahu. Begitu banyak orang berpikir bahwa pencerahan adalah tujuan mereka. Membaca buku, menghafal kutipan, meniru gaya berbicara guru-guru spiritual. Namun mereka tak sadar bahwa pencerahan bukan sesuatu yang bisa dikejar. Ia datang saat pencarian berhenti, saat sang pencari musnah, saat tidak ada lagi aku yang ingin menjadi sesuatu. Penyakit spiritual juga muncul dalam bentuk moral palsu. Kau melihat orang yang tidak berdoa dan berkata dia belum sadar, karena melihat orang marah dan berkata dia masih ego. Tapi siapa yang menilai? Ego pula yang merasa sudah di atas angin padahal terjebak di dalam lapisan baru kebodohan. Dalam banyak tradisi, kesalahan ini telah berulang ribuan tahun. Para nabi datang, para guru muncul, dan manusia penyalip mereka. Kemudian membangun agama atas nama mereka. Ajaran hidup menjadi dogma mati. Kesadaran mengalir berubah menjadi sistem keyakinan. Kebenaran yang cair berubah menjadi batu hukum. Dan itulah bentuk lain dari penyakit spiritual kolektif. Osho mengingatkan, begitu ajaran menjadi sistem, kebenaran pun meninggal di tangan pengikutnya. Yang sejati tidak mengikat, tidak mengklaim jalan satu-satunya. Ia membiarkan setiap jiwa menemukan jalannya sendiri. Tuhan bukan tujuan untuk dicapai, melainkan nafas yang mengalir di setiap detik keberadaanmu. Tapi kita terlalu sibuk mencari hingga lupa merasakan. Penyakit spiritual tidak bisa disembuhkan dengan ajaran baru, tapi dengan kehancuran total terhadap ego yang ingin jadi spiritual. Kau tidak perlu tercerahkan, kau hanya perlu sadar bahwa yang ingin tercerahkan itulah ilusi. Kau tidak perlu menjadi tanpa dosa, kau hanya perlu sadar bahwa merasa berdosa itu juga ciptaan pikiran. Kebenaran bukan puncak gunung, tetapi dasar dari keberadaanmu itu sendiri. Ia tidak menunggu di langit, ia berdenyut bersama nafasmu, menyala di balik matamu. Dan ketika engkau menyadari ini, bukan dari pikiran, tapi dari kesunyian terdalam, kau akan tertawa. Tertawa seperti Osho tertawa, karena semuanya ternyata begitu sederhana. Tuhan bukanlah sesuatu yang harus ditemukan. Kesadaran bukanlah sesuatu yang harus dicapai. Kau sudah di sana sejak awal, sebelum kata spiritualitas itu ditemukan. Dan saat kau terlihat dunia dengan mata yang bersih, tidak ada orang suci, tidak ada orang berdosa, tidak ada guru, tidak ada murid. Yang ada hanyalah kehidupan yang menari dalam keheningan abadi. Dan pada akhirnya, spiritualitas bukanlah tentang menjadi suci, bukan tentang berapa lama kau duduk bermeditasi, bukan tentang seberapa sering kau berpuasa, bukan tentang berapa kitab yang telah engkau hafal.
Spiritualitas sejati adalah keberanian untuk melihat dirimu sendiri tanpa topeng, untuk menatap luka-luka batinmu tanpa lari, dan membiarkan kegelapan itu berbicara jujur kepadamu. Penyakit spiritual adalah ketika engkau berpura-pura damai sementara hatimu masih penuh dengan ketakutan. Ketika kau berbicara tentang cinta, namun tak bisa mencintai dirimu sendiri. Ketika kau berbicara dengan Tuhan, tapi menolak ciptaannya yang berbeda dari dirimu. Disitulah racun halus ego spiritual tumbuh dalam ilusi bahwa kau telah sampai. Padahal kau baru saja membangun dinding baru di sekitar hatimu. Osho pernah berkata, ego menciptakan dunia palsu, dan begitu ego memakai pakaian spiritual, ia menjadi hampir tak terlihat. Maka satu-satunya cara untuk sembuh dari penyakit ini bukan ritual, bukan dengan doktrin, tapi dengan kejujuran radikal. Jujurlah bahwa kadang kau iri, kadang kau takut, kadang kau marah. Tidak apa-apa. Kesadaran tidak menolak bayangan, ia meneranginya. Hanya dalam kejujuran seperti itu, spiritualitas berubah menjadi keheningan hidup, bukan kebanggaan baru. Ketika kau benar-benar sadar, kau tidak akan lagi berkata, "Aku spiritual." Aku akan berkata, "Aku hidup." Dan itu cukup, karena yang suci bukanlah yang terpisah dari dunia, tapi yang mampu hidup di tengah dunia tanpa keheningan kesadaran akan dirinya yang sejati. Pada saat itu, tidak ada lagi ajaran, tidak ada lagi pencarian. Yang tersisa hanya satu hal, diam. Keheningan yang tak bisa diajarkan, tapi bisa dirasakan. Dan di dalam keheningan itu, Tuhan tidak ditemukan karena ia tak pernah hilang. Ia selalu ada di balik semua pencarian, di balik semua nama, di balik semua kata yang mencoba menjelaskannya. Kau hanya perlu berhenti mencari, dan di saat itu kau akan tersenyum. Tersenyum pada kesalahanmu, pada pencarianmu, pada perjalanan panjang yang ternyata tak pernah kemana-mana. Karena sejak awal Tuhan sudah bernafas melalui dirimu, dan satu-satunya dosa yang pernah ada adalah lupa bahwa kau dan Dia tak pernah terpisah.